Zainah mana Zaid? Zaid mana? Oh telat. Jadi saha tuh? Putra. Nah, gentos sana tuh senang Zaid, Zaid Rabu. Oh ya, sebelum dimulai ya. Jadi insya Allah kita kedepannya ada peserta baru, ada teman baru dari Medan ya, Antum ya? Namanya siapa? Kakang. Kakang? Main Persib betul Kakang? Oh kakak. Seganti Kakang. Oh gara-gara Kakang diganti jadi we eleh orang Persib. Kakak ya, jadi kakak dari Medan. Dari Medan dari Aceh? Medan. Jadi sambil kuliah di Imarat. Udah belum kuliahnya? Belum. Baru daftar atau gimana? Bisa gak Imarat tengah-tengah gitu? Oh gelombang 3. Karena sampai kuliah di Imarat sambil di sini ngaji ya. Jadi Putra tolong jangan biarin sendiri ya. Namun lapar ajak tuang. Berarti di kamar jangan bicara bahasa Sunda atau tengatin katanya. Oke, silakan siapa yang mau membaca? Di sini ya. Ya, silakan. Nabade. Terserah. Ini. Wan tabahu. Tosin itu jadi maf'ul bih. Jadi fa'il. Kibariyun. Ma yata'allaqu bi fahmil hadisi. Terus wa fikhu wa fikhu. Nah, jadi mudhofnya itu ke fa'il. Terus ya. Oke. Wantabahu tausyun kibriyun zadahu ila darurati at-tafriqi bainama yata'allaqu bi thubutil hadis. Dan memberi kesimpulan atau memberi tambahan Toshin al-Kibari, kemudian dia menambahkan ila darurah terhadap pentingnya tafriq untuk membedakan bainama yata'allaqu bi thubutil hadis terhadap apa yang berkaitan dengan thubutil hadis atau penetapan hadis ini sahih atau dhaif, wa ma yata'allaqu bi fahmil hadis, dan juga yang berkaitan dengan pemahaman terhadap hadis wa fiqhihi dan fikihnya. Jadi perlu diingat ya, yang sebelum-sebelumnya itu berkata dan menyatakan apa itu takrif riwayat hadis. Riwayat hadis itu ya sama dengan riwayat. Nah kata Toshin al-Kibari, Toshin Kibri,
dia menekankan perlu membedakan. Justru adanya ilmu dirayah hadis itu menunjukkan bahwa dirayah hadis itu beda dengan riwayah. Kalau riwayah itu ya ta'allaqu bi subutil hadis, berkaitan dengan sahih, dhaif, itu riwayah. Gitu ya. Jadi apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah itu ya tidak jauh-jauh dengan ini hadis sahih atau dhaif. Ini hadis bisa diterima atau enggak. Nah, itu ma ya ta'allaqu bi subutil hadis. Sedangkan ilmu dirayah ya ta'allaqu bi fahmil hadis wa fiqhihi, berkaitan dengan fahmul hadis atau cara memahami hadis dan fikihnya. Jadi seperti itu ya. Yang satu berbicara tentang status, berarti itu ilmu hadis riwayah. Yang satu berbicara tentang bagaimana cara memahami, berarti itu ilmu hadis dirayah. Sederhananya seperti ini. Yang berbicara tentang beras ini asli atau palsu, itu disebut hadis riwayah karena berbicara tentang asli atau palsu. Tapi yang menilai kualitas beras itu ilmu hadis dirayah, gitu ya. Yang satu menilai status hadis palsu atau tidak, sahih atau dhaif, itu ilmu hadis riwayah. Sedangkan ilmu hadis dirayah menilai apakah hadis ini seperti apa maknanya. Misalnya ada hadis innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung niat. Bentar, kalau setiap amal tergantung niat, apakah ketika orang yang berwudu, misalnya saya sebelum isya nih, maghrib wudu kan, kemudian saya tidak niat isya itu akan menggunakan wudu yang saya pakai untuk maghrib, ternyata saya belum batal. Nah, apakah saya wudu lagi atau tidak ketika isya? Paham gak? Kan innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung niat. Kumaha mungkin saya sedang berwudu untuk sholat maghrib, niat saya apa? Wudu untuk sholat maghrib. Nah, wudu sholat maghrib. Ternyata pas datang waktu isya belum batal. Kira-kira wudu deh atau jangan? Wudu lagi atau tidak? Nah, kan niatnya habis jam maghrib. Kan innamal a'malu binniyat. Nah, itu namanya ilmu dirayah. Bagaimana cara memahami hadis. Kalau yang menilai kualitas hadis, innamal a'malu binniyat, ini hadis dari Rasul atau bukan? Nah, itu ilmu hadis riwayah. Paham ya? Jadi jawabannya kemana tadi? Nah, para ulama menyebutkan 5 perincian tentang masalah niat. Ada ibadah yang dia itu harus dirincikan niatnya. Ada ibadah yang tidak perlu dirincikan. Contoh, kalau di versi seperti ini, boleh tidak ketika tadi wudu untuk maghrib dipakai untuk sholat isya? Kalau memakai kaidah saya berniat wudu untuk sholat mana? Pokoknya sholat mana? Mau maghrib, mau isya, mau sampai subuh, tidak pakai wudu yang maghrib. Jadi niatkan saya mau niat sholat untuk sholat, jangan diperinci. Kalau diperinci nanti akan susah. Termasuk imam, Allahu Akbar, dalam hati saya berniat untuk sholat berjamaah, cukup, jangan diperinci. Saya berniat untuk sholat berjamaah, imamnya putra, tengah-tengah putra kebelet keluar. Imamnya ganti atau tidak? Ganti kan, imam putranya keluar, ganti sama nabah. Ternyata nabah jadi imam, sah tidak sholat orang itu berjamaahnya? Gugur. Kenapa? Karena dia merinci niat untuk imam pada putra, ternyata putranya sudah tidak jadi imam waktu itu, diganti sama nabah. Nah, seperti itu. Jadi masalah niat itu ternyata rumit. Nah, itu yang disebut dengan ilmu dirayah. Jadi ada amal yang kita jangan terlalu merincikan tentang niat, tapi memang ada juga amal yang harus dirincikan niatnya. Jadi di dalam usul fikih nanti sama Ustaz siapa? Ustaz Sejafar ya? Sejafar. Ustaz Saiful itu belajar di dalam usul fikih, ada kaidah dasar tentang, salah satunya tentang hadis tentang niat itu. Oke, dilanjutkan. Udah dibaca belum? Udah. Ilmu riwayah itu adalah ilmu yubhatsu fihi anil maknal mafhumi, yaitu ilmu yang membahas tentang
makna yang dipahami min alfadil hadis. Tadi ya, ilmu dirayah adalah ilmu yang membahas bagaimana cara memahami makna di dalam hadis. Wa anil makna murad minha, dan tentang makna yang dimaksudkan dengannya. Jadi kalau ada sifat, ingat pasti nerjemahkannya yang, ya. Makna al murad minha. Ini sama alif lam berarti makna yang dimaksudkan dengannya. Mubtaniyan al qawaidil lughatil arabiyyah, yang dibangun berdasarkan kaidah bahasa Arab, wa dawabitis syariah, dan kaidah-kaidah atau batasan-batasan dawabit syariah, mutabiqan li ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhananya tadi, ilmu dirayah hadis itu adalah ilmu tentang bagaimana cara memahami hadis. Ilmu riwayah adalah bagaimana cara menilai hadis ini statusnya seperti apa, sahih atau dhaif. Oke, lanjut. Ikhtarna, terus fa'ilna ya ikhtarna, fa'ilnya. Ta'rifah jadi maf'ul bih. Kibriyin lau hawa lau hadu jadi isim ya. Ya. Terus Masai. Dah. Maka kata penulis ini, kami memilih definisi dari Toshin Kibari. Kan kemarin ada definisi Ibnu Hajar, ulama lain. Kata penulis buku ini, saya lebih cocok pada definisi yang terakhir, yang menambahkan ilmu dirayah hadis. Idlau haldu fihil makna lughawi, karena tersirat di dalam makna lughawi li kalimatin dirayah, di dalam kata dirayah. Dirayah itu secara bahasa adalah fahmun, berarti tidak akan jauh antara makna bahasa dan makna istilah. Contoh, apa itu sholat? Sholat itu secara bahasa adalah as-sholatu lughatan ad-du'a, gitu ya. Sholat itu secara bahasa adalah doa, secara istilah ibadah yang diawali dari takbir, tuh. Kemudian diakhiri dengan salam. Nah, apa kaitan antara bahasa dan istilah? Sholat secara bahasa adalah doa, sedangkan secara istilah adalah ibadah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Apa kaitannya? Ya karena isi dari sholat itu adalah doa. Dari takbir Allahu Akbar itu kan doa, Allah yang maha besar. Kan doa itu ada dua. Yang pertama tolab, meminta. Jadi jangan dianggap doa itu hanya minta. Doa itu juga ada fana. Yang kedua apa? Memuji. Jadi kita mengatakan subhanallah itu sedang berdoa. Kemudian Allahu Akbar berdoa itu. Semua isi dari sholat itu semuanya doa. Tidak ada yang tidak doa. Makanya ada kaitan antara istilah dan bahasa. Termasuk ini. Dirayah secara bahasa adalah fahmun, memahami. Berarti ada kaitan antara dirayah dengan fahmun. Berarti apa? Berarti ilmu dirayah itu adalah ilmu untuk memahami hadis. Seperti itu. Seperti itu ya. Ini tuh lebih enak sebenarnya tuh fi ro'ina sebenarnya ya. Tapi ro'ina sepertinya atau bukan nulisnya ini. Dalam kalau ro'aina dalam ro'a fi ro'aina berarti
dalam kami memandang, kalau fi ra'yina dalam pikiran kami atau dalam pendapat kami, gitu ya, ya ta'allaqu bi fahmi ma'anil hadis. Tadi ilmu dirayah itu lebih cocok dengan fahmul hadis, la bi subutil hadis, bukan subutul hadis. Kalau definisi sebelumnya Ibnu Hajar dan lain-lain itu menekankan pada subutil hadis. Kalau Toshin Kibri dia menekankan pada pemahaman hadis. Nah, saya lebih memilih yang kedua gitu. Oleh karena itu diketahui tentang hubungan antara memahami hadis dan fikih saja dari ilmu-ilmu dan masalah-masalah. Apa ilmu-ilmunya? Pertama, ilmu gharibil hadis. Itu ilmu gharibil hadis itu adalah ilmu yang bertujuan untuk menerjemahkan atau mencari makna yang aneh di dalam hadis. Ilmu nasih mansuh seperti gini. Ilmu nasih mansuh itu dulu Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri. Kami pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Jadi dulu ziarah kubur itu haram. Nah, kemudian dimansuh atau dihapus hukumnya. Kemudian Rasul mengatakan fazuruha. Sekarang kalian boleh berziarah. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dulu dilarangnya ziarah kubur karena lebih banyak madorotnya. Ziarah kubur itu banyak dulu ritual-ritual yang ada di bangsa Arab yang tidak cocok dengan Islam. Yang kedua, ziarah kubur itu isinya cuma ratapan-ratapan. Perempuan-perempuan jahiliyah itu ketika ada yang meninggal, dia mencabik-cabik kulitnya. Jadi apa ya? Bentuk dari berduka itu dia mencabik-cabik kulitnya, kemudian menjambak-jambak rambutnya, bajunya kemudian disoek-soek, potong-potong gitu. Nah, jadi lebih banyak madorotnya, makanya Rasul dulu melarang. Tapi ketika pemahaman sahabat sudah benar, Rasul mengatakan fazuruha, silakan. Nah, ilmu itu disebut dengan nasih mansuh, gitu ya. Nasih mansuh itu adalah hukum yang dihapus dan digantikan dengan hukum yang baru. Nah, itu kan pemahaman. Nah, itu termasuk ilmu dirayah. Kemudian ilmu asbabul wurudil hadis, ilmu tentang sebab turunnya hadis. Nah, itu kan juga pemahaman. Ilmu mukhtaliful hadis wa mushkilatuhu wa masyakiluhu. Ilmu tentang ikhtilaful hadis dan masyakil itu apa? Permasalahannya. Ilmu bu'duz zaman wal makan. Intinya semuanya itu berbicara tentang pemahaman hadis. Seperti itu ya. Berarti itu ilmu dirayah. Oke, lanjut ke sini. Maudu'uhu. Will ya. Apa objek dari ilmu dirayah? Ya tentu hadis Rasul. Dilihat dari dilalah terhadap makna atau petunjuk terhadap makna atau maksudnya. Kemudian kola atau ya. Fa'atuhu ya manafi muta'ammalin. Oke. Toshin Kibri dia mengatakan apa manfaat dari ilmu dirayah? Ya tentu sangat besar manfaatnya. Itu ya, manfaatnya itu sebagaimana tidak tersembunyi dari sesuatu yang direntungkan. Maksudnya manfaatnya itu saking besarnya dia itu tidak akan pernah terfikirkan oleh orang yang sengaja untuk berpikir. Maksudnya orang tuh gak perlu mikir lagi tentang manfaatnya. Kita gak perlu merenung gitu terhadap manfaat ilmu dirayatul hadis. Ya jelas lah manfaat. Kalau tidak ada pemahaman hadis, ya bagaimana ucapan Rasul hanya sebatas ucapan. Kita tidak akan paham ucapan Rasul. Berarti ilmu dirayah itu sangat bermanfaat.
Oke, lanjut ke sini aja. Bentar. Di sini. Goyatuhu. Goyatuhu inda kibriyin zadahu ya at-tahli Ya, bil at-tahak tahalli bil adabi an-nabawiyyati wa takhliyah tadi kan tahalli berarti ya. wa takhalli Ya. ama yakrahu wa yanha anhu. Ya. Ya. Ayil Ae ay al-amalu bil maqbuli minal hadithi wal fawzu bis sa'adati ad-dunya wal akhirati. Oke. Goyatuhu, goyah itu apa? Manfaat ya, atau tujuan atau tujuan. Tujuannya menurut Toshin Kibri, dia mengatakan at-tahalli. Pernah dengar kata at-tahalli? Kalau di tasawuf biasanya ada tahalli, takhalli, tajalli. Pernah dengar? Pernah ya? Tahalli itu apa? Jadi katanya tingkatan orang di dalam beribadah itu dalam ilmu tasawuf. Tahalli itu apa? Memasukkan. Ya. Kalau takhalli sebaliknya dari memasukkan, mengeluarkan, mengosongkan. Itu kalau tahalli itu memasukkan. Tahalli bil adabin nabawiyah, memasukkan terhadap adab-adab Nabi, wa takhalli dan mengeluarkan amma yakrahu wa yanha anhu, dari apa yang Nabi benci dan Nabi larang. Jadi tujuan dari ilmu diroya ya sederhana, adab-adab Nabi, keinginan Nabi, maksud Nabi yang disampaikan oleh Nabi lewat hadis itu tersampaikan pada kita. Sedangkan sesuatu yang tidak ingin Nabi sampaikan itu jangan tersampaikan. Gitu ya. Maksudnya adalah al-amalu bil maqbul, amal terhadap sesuatu yang diterima minal hadis, dari hadis, wal fauzu bis sa'adatid dunya wal akhirah, dan juga bahagia atau ya bahagia di dunia dan akhirat. Oke, terakhir. Innahu min furudil Iya, itu dia. innahu min furudil kifayati aidan. Ya. Fa idza qama bihi afradul Qama bihi ba'du afradil dil ummati sakoto. anil baqina. Ya. Wa in farratta Ya. al ummati kulluha fihi Umat tuh. Itu fa'il itu farad. Umat tuh kulluha fihi asamil jami'i. asamal jami'u, ini jadi fa'il, ini fi'il. Oke. Apa hukumnya? Hukum dari mempelajari ilmu dirayah hadis adalah fardu kifayah juga. Ingat ya, di dalam Islam belajar itu tidak ada yang sunnah, wajib semua. Gitu ya. Dalam Islam itu gak ada yang sunnah, cuman beda, ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Belajar matematika dalam Islam, wajib, cuman bukan wajib ain, tapi wajib kifayah. Tidak semua orang harus bisa matematika. Maksudnya matematika yang susah ya, pangkat, kuadrat, kemudian apa yang aneh-aneh. Nah, gitu. Yang ahli aja. Kalau misalnya di satu kampung tidak ada yang bisa matematika, di satu negara tidak ada yang bisa ngitung uang, tidak ada yang ahli ekonomi, dosa satu negara. Gitu.
Nah, ilmu-ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu agama. Itu ilmu agama yang dia dipraktekkan sehari-hari seperti baca Quran. Itu fardu ain. Kalau orang tidak bisa baca Quran, dosa. Itu ya. Tapi baca Quran secara benar baru fardu kifayah. Gitu. Maksudnya secara tajwid, tuh semua orang yang penting telah gugur kewajiban untuk baca Quran. Ini baca Quran yang suaranya harus bagus, mahrojnya itu kan semua orang belajar ya. Tidak jatuhnya tidak wajib ain tapi wajib kifayah. Itu harus ada orang di satu kampung yang bisa baca Quran secara benar, ngameh naon. Ngajarkeun gitu. Kemudian yang fardu ain itu ilmu tentang sholat, tauhid. Itu semua harus bisa tentang sholat. Kemudian saum, zakat, fikih fardu ain, fardu kifayah tergantung. Fikihnya kalau fikih dasar itu fardu ain, tapi kalau fikih yang sudah dalam itu fardu kifayah. Nah seperti itu. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang sunnah ilmu itu. Ilmu macul, ilmu bangunan fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah kata siapa? Ilmu bangunan tidak dibutuhkan. Dibutuhkan. Kalau tidak ada orang yang bisa membangun rumah, maka dosa itu seluruh negeri. Kenapa? Karena tidak akan ada tempat tinggal. Orang tidak punya tempat tinggal tidak akan bisa bernaung. Orang yang tidak bisa bernaung tidak bisa ibadah. Kan kita bisa ibadah ke masjid ya karena ada atapnya. Ini dibangun usaha ya. Ya gue tukang bangunan. Jadi tukang bangunan juga fardu kifayah. Kayak gitu. Nah itu ya, dalam Islam tidak ada ilmu yang sunnah. Semuanya wajib. Cuma bedanya ada wajib ain, wajib kifayah. Ilmu dukun. Nah ini perdebatan Pak, ilmu dukun. Kalau kata dosen saya, ilmu itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Ilmu dukun haram. Kata siapa? Haram itu ketika mempercayai dan mengamalkan ilmu dukun. Itu juga cek dosen Abi gitu. Itu katanya seperti itu. Tapi kalau sekedar mengetahui bahwasanya itu adalah praktek sihir tapi tidak mengamalkan, justru ada orang yang harus tahu tentang ini tuh sihir atau bukan. Kenapa? Karena kalau dia tahu dia bisa mengatakan itu adalah sihir, bisa nyalahkan gitu ya. Itu kata dosen saya. Tapi saya sendiri tidak berani mengatakan seperti itu karena terlalu riskan. Biasanya orang mempelajari itu rentan untuk mempraktekkan gitu ya. Kan mempelajari itu salah satunya dipraktekkan lah. Ilmu otomotif dia belajar kan pasti akan dipraktekkan, jadi rentan. Jadi dihindari saja. Jadi tong itu ya, tong baca buku-buku aneh ya. Ya di pondok lain di pedalaman ada yang mempelajari buku sihir. Ya, terakhir sampai 03. Al-Faslu Tsani. Atuhu al-awwalu fitriyah hal ya hal kagok atuh. Kalau tidak ada mudhof ke depannya tanwin kan? Oke. Tadwini oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab baru, bab yang kedua. Pentingnya atau kepentingan ulumul hadis, mempelajari ulumul hadis dan perkembangan ulumul hadis. Pertama, pentingnya ulumul hadis. Yang kedua, kaidah-kaidah atau dhabit-dhabit ulumul hadis secara fitriyah, secara naluriah, secara fitrah. Fitrah itu kan naluri ya. Jadi kalau ada yang menyebut Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ya karena ajaran Islam itu sesuai dengan naluri manusia. Itu.
Kemudian wa aqliyatan, dan secara akal, secara logika. Kemudian yang ketiga nasy'ah, perkembangan tadwin ulumil mustalahil hadis, perkembangan penulisan ilmu mustalah hadis. Ya, terakhir. Wah, panjang nih. Sekolah sampai desa. أهمية علوم الحديث Takmunu. تكمن أهمية هذا العلم في أنه Iya. في أنه يمكن الدرس Ya. كما عرفنا من ضبط الحديث سندا ومتنا ومعرفة حال الراوي والمروي Ya. وتمييز المقبول والمردود Ya. وفهم المعنى المراد من الحديث Makna معنى المراد ya merodi. المراد معنى المراد من الحديث وتحقيق الحكم Watah تحقيق الحكم muhkami محكم والناسخ wal mansukh. والمنسوخ. Oke. Dah, adan. Ya, intinya di sini bahwasannya kepentingan ulum hadis itu seperti yang kita tahu, kita berkesempatan untuk mempelajari tentang sanad matan, keadaan rawi, keadaan hadis atau membedakan hadis yang diterima dan ditolak, memahami hadis, memahami hadis-hadis muhkam atau menghukumi hadis, dan juga nasih dan mansukh. Untuk sementara sampai sana dulu ya. Jadi kesimpulannya di pelajaran kali ini, ilmu dirayah itu adalah ilmu yang berpaku pada cara memahami hadis, sedangkan ilmu riwayah berpaku pada cara membedakan kualitas hadis. Itu ya, sampai sana dulu. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan di bab-bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.